Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Nah, untuk kali ini kita masih membahas di bab tentang keberagaman atau harmoni dalam keberagaman. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi tentang prinsip harmoni dalam keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pasti kalian masih ingat Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Iya, betul, pintar ya. Itu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, disimak ya. Nah, di sini yang pertama ada landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Landasan hukum itu apa, Bu? Landasan itu landasan berarti dasar, hukum berarti hukum yang melandasi ditetapkannya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 dan pasal 36A Undang-Undang NRI tahun 1945. Kedua isi peraturan dan pasal ini ada di buku kalian ya. Di situ ada mengandung bhinnekanya. Oke. Selanjutnya ada prinsip dalam keberagaman. Yang pertama yaitu kesetaraan. Artinya apa, Bu? Semua manusia memiliki hak, kewajiban, derajat yang sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Kemudian yang kedua, saling pengertian, yaitu mengerti dan memahami segala perbedaan yang ada. Jangan dijadikan perbedaan adalah masalah. Yang ketiga, toleransi, yaitu hormat terhadap martabat, hati nurani, keyakinan terhadap perbedaan sesuai dengan kondisi. Kemudian yang keempat, kerjasama, yaitu saling berkoordinasi dalam bidang agama, ekonomi, sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, penghargaan dan prestasi, yaitu pemerintah harus atau bahkan wajib memberikan apresiasi terhadap warga yang telah mengharumkan nama bangsa. Contohnya seperti tahun 2018 ada Asian Games. Ya, di situ ada atlet-atlet dari bangsa Indonesia ya. Dari bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adanya persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara. Berarti hak wajibannya itu setara ya. Yang kedua tidak ada rasialisme. Yang ketiga tidak ada diskriminatif, yaitu perbedaan ya. Yang keempat terbinanya sikap saling menghormati. Jadi paham ya, tadi ada peraturan, kemudian ada ciri ya. Selanjutnya ada manfaat. Ya, manfaat keberagaman itu apa aja? Yang pertama, terciptanya sikap saling menghormati, yaitu menghargai perbedaan yang ada ya. Yang kedua, terciptanya kesejahteraan bangsa Indonesia, yaitu perbedaan dan kemajemukan bangsa Indonesia justru menjadi daya tarik bangsa lain ya. Contohnya itu misalnya turis asing itu sering nih ke Provinsi Bali ya, karena mereka tertarik nih dengan wisata-wisata di Bali seperti itu. Itu justru meningkatkan pendapatan melalui sektor pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan, yaitu perbedaan bukan justru menjadi kendala tetapi justru mempererat hubungan daerah lain. Selanjutnya ada sikap positif terhadap keberagaman, ada 4 ya. Yang pertama ada sikap empati dan simpati. Nah, simpati empati itu hampir sama, cuma kalau empati ini sudah ada tindakannya ya. Yang pertama ada menjenguk orang sakit, ada membantu yang terkena musibah, kemudian memberikan selamat kepada orang yang berbahagia. Ada sikap kerjasama, yaitu kerja bakti, gotong royong. Kemudian yang ketiga ada sikap nasionalisme, ikut siskamling, membela dan menjaga kedaulatan dan melestarikan. Kemudian ada sikap demokratis dan anti diskriminasi, anti perbedaan ya. Masyarakat bebas mengutarakan pendapat tanpa memandang perbedaan. Jadi ketika kalian mengungkapkan pendapat itu tidak dilihat nih warna kulitnya apa, bangsanya dari mana, sukunya apa, tidak seperti itu ya.
Nah, kemudian ada implementasi dari sikap keberagaman, yaitu apa yang harus dilakukan. Yang pertama, perilaku inklusif. Seseorang harus menganggap bahwa dirinya masuk ke dalam populasi yang luas, sehingga sifat sombong atau melihat dirinya lebih dari yang lain itu tidak muncul. Jadi nggak ada rasa, ih apa nih, nggak ada gitu ya. Nah, yang kedua, mengakomodasi sifat pluralistik, yaitu suku bangsa, bahasa, adat, agama, ras, serta budaya Indonesia jumlahnya memang banyak, harus diimbangi dengan sikap toleran. Jangan menjadikan nih bangsa apa, gitu. Jangan menjadikan sebuah masalah. Yang ketiga, musyawarah untuk mufakat. Nah, segala perbedaan justru dicari solusinya untuk menyatukan pendapat nih dari si ini. Nah, kita satukan nih. Nah, jadi kan tidak ada kendala ya, tidak ada yang perlu diperdebatkan seperti itu. Yang keempat, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Rasa itu yang akan terbentuk dengan dilandasinya rasa saling kasih mengasihi dan juga saling menyayangi. Jangan justru rasa benci. Ya, jadi itu beberapa implementasi dari sikap keberagaman, ada 4. Nah, di sini ada tugas untuk kelas 9, yaitu sama dengan minggu lalu, membuat tabel. Di sini ada sikap dan contoh tindakannya. Yang pertama, toleransi. Nah, toleransi itu misalnya di rumah itu sikap toleransi ini itu seperti apa, di sekolah itu toleransinya itu seperti apa. Sama. Kemudian kedua, simpati atau empati. Di rumah itu seperti apa, sikap simpati dan empati di sekolah itu seperti apa, sampai demokratis. Ya, di rumah itu seperti apa, di sekolah itu seperti apa. Kalian buat minimal 3 sikap, harus lebih dari 3, tidak boleh kurang dari 3. Ya, jadi masing-masing di rumah ada 3, di sekolah ada 3. Ya, nanti kalian tulis di buku tulis, kemudian difoto kirim ke ibu. Cukup itu saja mungkin pertemuan kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.